Hari ini, banyak orang semakin berani berbicara tentang agama. Padahal, belum tentu sudah benar-benar memahami. Kita rajin menonton ceramah, hafal potongan ayat dan hadis. Tapi mengapa diskusi keagamaan justru sering berubah menjadi perdebatan yang emosional? Ini menunjukkan bahwa persoalan utama kita hari ini bukan tentang kurangnya informasi, melainkan lemahnya literasi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas dengan NPM 2512651. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bu Husnul Khatimah MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengembangkan literasi Islam di kalangan generasi muda. Sebelum masuk ke pembahasan utama, penting untuk kita pahami bahwa generasi muda saat ini hidup di tengah kemudahan akses informasi. Hampir seluruh pengetahuan, termasuk pengetahuan keagamaan, dapat diperoleh dengan cepat melalui gawai. Namun, kemudahan tersebut seringkali tidak diiringi dengan proses pendalaman dan pengkajian yang mendalam. Akibatnya apa? Pemahaman terhadap ajaran Islam cenderung bersifat singkat, terpotong, dan kurangnya menyeluruh. Disinilah pentingnya membahas literasi Islam agar generasi muda tidak hanya mengetahui ajaran agama tetapi juga mampu memahami nilai yang terkandung di dalamnya. Banyak orang mengira literasi Islam itu cukup dengan bisa membaca Al-Quran, hafal beberapa hadis, ayat Al-Quran, rajin ikut pengajian, atau sekedar nonton video dakwah di media sosial. Padahal literasi Islam itu tidak sesederhana itu. Literasi Islam adalah kemampuan memahami ajaran Islam secara utuh, tidak sepotong-sepotong. Tidak hanya hafal dalil, tetapi juga berpikir kritis terhadap informasi yang kita terima. Disinilah letak literasi Islam sejati. Ia tidak diukur dari banyaknya dalil yang dihafal atau seberapa sering seseorang berbicara tentang agama. Literasi Islam sejati justru terlihat dari kedalaman pemahaman, keluasan cara pandang, serta adab dalam menyikapi perbedaan. Kalau kita mundur sebentar ke sejarah Islam, ada satu hal penting yang perlu kita ingatkan. Wahyu pertama yang diturunkan bukanlah perintah untuk berperang atau berdebat secara emosional, melainkan satu kata sederhana, yaitu Iqra, baca. Ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, dan Imam Nawawi membangun keilmuan mereka bukan melalui debat yang keras, tetapi melalui tradisi membaca, menulis, dan berdiskusi secara ilmiah. Dalam tradisi kajian Islam, literasi bukan hanya soal menguasai ilmu, tetapi mencakup adab, sanad keilmuan, dan tanggung jawab moral saat menyampaikan pengetahuan. Sebagaimana pepatah ulama yang sering kita dengar, al-adabu fauqal ilmi, adab itu berada di atas ilmu. Jadi, sudah seharusnya semakin tingginya ilmu seseorang, maka semakin rendah hati dan bijak di dalam bersikap. Itulah sebabnya para ulama terdahulu tidak pernah berbicara sembarangan. Mereka menghabiskan puluhan tahun belajar sebelum akhirnya menyampaikan satu pendapat. Dari sejarah ulama kita belajar bahwa memahami agama itu butuh proses, kesabaran, dan tanggung jawab moral. Generasi muda sekarang banyak belajar agama melalui video singkat atau potongan ceramah, hanya beberapa detik. Akibatnya apa? Pemahaman agama menjadi terpotong-potong dan dangkal. Selain itu, budaya membaca kitab dan buku semakin berkurang. Peran guru dan ulama pun mulai tersaingi oleh konten viral di media sosial dan informasi singkat dari kecerdasan buatan, yang belum tentu semuanya akurat, lengkap, dan sesuai dengan konteks keilmuan Islam. Banyak orang lebih percaya pada apa yang ramai atau cepat muncul di layar tanpa memeriksa kebenaran melalui kitab klasik dan penjelasan ulama. Akibatnya, diskusi keagamaan yang seharusnya menumbuhkan kebijaksanaan sering berubah menjadi perdebatan emosional. Semangat beragama yang tinggi tanpa literasi yang baik bisa membuat seseorang mudah tersulut emosi, cepat menghakimi, dan pemahamannya yang dangkal. Ini adalah tantangan utama yang harus kita sadari dalam mengembangkan literasi Islam di kalangan generasi muda.
Lalu muncul pertanyaan penting, bagaimana caranya mengembangkan literasi Islam di kalangan generasi muda? Yang pertama, menghidupkan kembali budaya membaca dan mengulang pelajaran. Karena apa? Belajar agama itu tidak cukup hanya dari satu video atau mendengar ceramah sekali saja. Ilmu perlu dibaca, dikaji, dan diulang berkali-kali agar bisa benar-benar dipahami. Yang kedua, menjadikan media sosial sebagai alat bantu, bukan guru utama. Media sosial dan kecerdasan buatan memang memudahkan kita di dalam mengakses informasi secara cepat. Tetapi keduanya tidak mampu menggantikan peran guru dan ulama yang membimbing pemahaman agama secara menyeluruh. Yang ketiga, membiasakan tabayun dan berpikir kritis. Setiap informasi keagamaan harus dicek sumbernya, dipahami konteksnya, dan dibandingkan dengan penjelasan ulama yang kompeten. Dengan begitu, kita tidak mudah terprovokasi oleh konten yang menyesatkan atau viral tanpa dasar yang kuat. Yang keempat, menghidupkan peran lingkungan keilmuan, seperti masjid, lembaga pendidikan, dan komunitas keagamaan. Yang kelima, mengembangkan kecintaan terhadap ilmu. Dengan ilmu yang menyentuh hati, kita bisa menjadi lebih bijak, rendah hati, dan menghargai pendapat orang lain tanpa mudah menghakimi. Di pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan beberapa hal penting. Literasi Islam sejati adalah kemampuan memahami, menyikapi, dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh. Generasi muda mengalami krisis literasi karena dihadapkan tantangan besar di era digital saat ini, yaitu berupa konten singkat, budaya membaca yang menurun, hingga tergantikannya kitab dan guru oleh informasi instan dari media sosial dan AI. Nah, untuk mengembalikannya, kita perlu membangun budaya membaca dan mengulang pelajaran, menggunakan media digital sebagai alat bantu, bukan pengganti guru dan ulama. Membiasakan tabayun dan berpikir kritis sebelum menerima informasi. Membangun lingkungan keilmuan atau ruang diskusi yang sehat, menumbuhkan kecintaan terhadap ilmu agar terinternalisasi secara mendalam. Demikianlah pembahasan kita tentang literasi Islam di kalangan generasi muda. Terakhir, pepatah dari Imam Al-Ghazali, ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Kalau kata kita, ilmu tanpa praktek gak bakal ngefek. Saya Ahmad Abbas, terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.